Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kali ini hadir Prayitno untuk berbagi sharing tentang dapodik ya. Kita akan belajar bersama mengenal, mendalami ya info tentang apa itu dapodik. Ini informasi ini penting sekali diketahui terutama oleh para guru untuk mengetahui apa itu dapodik, bagaimana dapodik dan mengapa dapodik. Dan untuk siswa juga nanti akan tahu ya dapodik itu apa. Bila mana mendengar ya selama di sekolah itu ada kata dapodik, kalian juga bisa mengerti. Untuk orang tua ya juga mengetahui apa itu dapodik, masyarakat ya. Jadi semuanya harus tahu apa itu dapodik ya. Nah, nanti kita akan pelajari bersama, kita akan bahas ya apa, bagaimana, mengapa dapodik ya. Nah, seperti apa tujuan dan manfaatnya dan sebagainya. Baik, untuk mengetahui lebih jauh, lebih paham, maka simak video ini ya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Saya sifatnya sharing kepada teman-teman guru, para tenaga pendidikan ya, dan pada orang tua dan masyarakat ya. Baik, kita akan kenal ya apa yang menjadi program dari Kemendikbudristek ya. Dan seperti apa kita akan kenal apa, bagaimana, mengapa dapodik ya yang sering kita dengar. Baik. Nah, dapodik itu awal mulanya ya, sejak kapan kita kenalnya dan ya mulai berlaku tahun berapa, mari kita simak ya. Kapan dimulainya dapodik itu? Dapodik sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2006. Namun, karena beberapa kali prosesnya mengalami beberapa kendala termasuk pada tahun 2008, di mana terjadi pengalihan tugas pengelola yang awalnya dikelola oleh PSP Balitbang, Depdiknas, lalu didelegasikan kepada masing-masing dinas pendidikan tingkat provinsi, kota dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Biro PKLN Depdiknas. Setelah terjadi perubahan dalam internal kementerian, pada tahun 2012 dapodik dilanjutkan eksistensi oleh PDSP Kemendikbud RI. Ini menjadi titik awal reformasi sistem pendataan dapodik yang terus berkembang hingga saat ini. Dapodik telah menjadi satu-satunya acuan data yang digunakan Kemdikbud dalam setiap kebijakan-kebijakannya, baik yang terkait dengan biaya operasional sekolah atau BOS, bantuan-bantuan sarana dan prasarana, hingga tunjangan-tunjangan guru, dan kebijakan lainnya mengacu pada data yang dikirim oleh operator dapodik ini. Ya, kita lanjut. Apa dapodik itu? Nah, pengertiannya ya, kita akan tahu
Apa dapodik itu? Dapodik itu adalah data pokok pendidikan atau dapodik merupakan sumber data utama pendidikan di Indonesia. Jadi sumber data utama pendidikan di Indonesia menggunakan dapodik. Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah dapat melaporkan dapodiknya langsung ke kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu. Dapodik akan mencerminkan keadaan sekolah mulai dari status peserta didik, potret setiap satuan pendidikan, jumlah peserta didik, menampilkan data jumlah rombel, memenuhi standar atau tidak, dan bagaimana data sarana prasarananya di satuan pendidikan semua akan terpotret dalam dapodik. Ya. Nah, kita mengenal lebih dekat ya apa dapodik itu dan aplikasi dalam dunia pendidikan di Indonesia ya. Semua itu ini menurut Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Semua itu nanti akan menjadi sebuah data profil pendidikan yang akan tersaji dalam sebuah sistem rapor pendidikan. Tentunya, rapor pendidikan ini akan dituangkan dalam sebuah platform digital yang dapat Bapak Ibu akses. Nah, ini kata Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih ya. Beliau melanjutkan menjelaskan juga dapodik merupakan kolaborasi informasi dan data. Beliau menghimbau seluruh satuan pendidikan untuk update data dapodik dengan melakukan aktivasi akun belajar.id karena menurutnya satuan pendidikan yang belum mengaktifkan akun belajar.id akan mengalami ketertinggalan berbagai informasi yang akan tersaji dalam ruang digital. Semua bisa memperoleh informasi gambaran data pendidikan di satuan pendidikan. Pemerintah di tingkat pusat dapat memotret kualitas layanan pendidikan melalui data yang tersedia di aplikasi Dapodik. Dapodik merupakan salah satu sistem yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk menjadi database di satuan pendidikan, khususnya memberikan informasi kepada pengambil kebijakan untuk memperoleh informasi data. Jelas Direktur Sekolah Dasar ya. Nah, ini Sub Koordinator Data dan Informasi Setditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Nafis Khairul Huda menuturkan bahwa Dapodik tidak hanya sekedar data, tetapi juga data yang dimanfaatkan untuk program dan untuk perencanaan program kementerian ke depan. Yang tidak kalah penting terkait pemanfaatan data di Dapodik ini untuk program yang ada di kementerian seperti BOS. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi ini kita sudah punya Perpres ya nomor 39/2009 tentang Satu Data Indonesia
yang diatur terkait dengan data itu tidak boleh dilakukan berkali-kali. Kemudian di Perpres nomor 39 ini juga bisa dibilang mengakselerasi dan mengeksplorasi integrasi data kita dengan kementerian lain di Indonesia katanya ya, kata Pak Nafis Khairul Huda. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaat Dapodik ya bagi satuan pendidikan ya. Dapodik digunakan untuk menjaring semua data terkait data apa saja ini. Jadi menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia. Bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, ini jadi semua data itu bisa terjaring ya melalui Dapodik ini. Nah, fungsi Dapodik itu apa? Fungsi Dapodik adalah pertama, alokasi dana BOS bagi sekolah sesuai jumlah siswanya. Jadi pemberian ya BOS bagi sekolah itu sesuai dengan jumlah siswanya. Alokasi kuota penerima tunjangan bagi guru yang memenuhi syarat. Kemudian alokasi bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah yang fasilitasnya belum memadai, pengajuan perbaikan data kelembagaan sekolah, pengajuan dan verifikasi dan validasi data dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK, pengajuan dan data peserta didik siswa dan nomor induk siswa nasional NISN, pengajuan dan data satuan pendidikan dan nomor pokok sekolah nasional NPSN. Kemudian fungsinya juga untuk pemetaan dan pemerataan guru, untuk monitoring dan evaluasi kebijakan dan program-program Kemdikbud. Kemudian fungsinya dari Dapodik juga mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelaporan yang dilakukan dari sekolah ke kementerian serta dengan mengurangi resiko penyimpangan atau pelanggaran yang ada sebelumnya. Nah, ini ya fungsi dari Dapodik ya. Kita tahu betapa pentingnya ya Dapodik. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika sekolah tidak mengisi Dapodik? Data aplikasi Dapodik digunakan sebagai acuan data program-program Kemendikbud. Oleh karena itu, apabila sekolah tidak mengisi Dapodik, maka sekolah tersebut tidak akan mendapatkan bantuan-bantuan termasuk dana BOS, tunjangan guru, bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah, serta semua yang telah dijelaskan pada manfaat dan fungsi yang diterima jika tidak mengisi Dapodik ya. Karena sekolah tersebut tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi diperhatikan ya, bila tidak mengisi Dapodik ya, maka seluruh bantuan maupun status dari sekolah itu tidak didapat ya, tidak terdaftar di Kemendikbud ya. Sehingga ini makanya penting sekali ya sekolah mengupdate ya, selalu ini kan mengerjakan apa yang menjadi tugasnya ya, terutama data ya yang untuk dimasukkan input ke Dapodik ini.
Baik. Nah, seperti apa kriteria untuk mengembangkan data yang baik atau tidak? Nah, data yang baik yang seperti apa? Pertama, data yang baik itu adalah data yang cepat dengan menerapkan mekanisme sinkronisasi. Jadi, apa data yang dikirimkan oleh teman-teman pendidikan itu otomatis langsung ada juga di server pusat. Ya, jadi connect langsung ya. Online. Kalau kita memerlukan informasi yang cepat, Dapodik boleh dibilang sudah memberikan solusi terkait dengan hal itu. Nah, jadi ini sangat penting ya. Ini data yang baik adalah data yang menerapkan ya sinkronisasi. Kemudian yang kedua, nah ini data yang baik itu adalah kelengkapan data di Dapodik itu mutakhir ya, mutakhir, di mana kondisi data yang dikirimkan harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, ini Bapak Ibu guru ya, untuk pengisian Dapodik ini harus sesuai dengan kondisi di lapangan ya, tidak perlu manipulasi data ya, tidak perlu dibuat-buat ya, tapi harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga, akurat data yang dikirimkan harus data yang apa adanya di satuan pendidikan itu. Jadi apa adanya kekurangan, adanya yang belum layak ya, belum memadai ya, dilaporkan. Keempat, data juga bersifat akuntabel atau datanya dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi datanya dipertanggungjawabkan bisa karena bersifat akuntabel. Karena di Dapodik ini datanya sudah bersifat individual juga ya. Jadi data by name, by trust-nya itu sudah ada. Selain itu, kalau untuk sarana prasarana akan didata nama sampai ke tingkat ruang juga. Ya, itu data yang baik itu seperti itu. Yang apa adanya ya, tidak dibuat-buat. Ya, kita lanjutkan kembali. Bagaimana cara pengoperasian Dapodik? Langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Ya, siapkan laptop yang ada ya, siapkan konektivitas internet Anda dan instalasi aplikasinya. 3. Lanjutkan dengan melakukan upaya registrasi operator dan sekolah yang akan kita kerjakan Dapodiknya. Yang keempat, isi data Dapodiknya secara menyeluruh ya. Itu baik. Kita lanjutkan mengapa. Nah, ini mengapa data pokok pendidikan atau Dapodik penting. Nah, ini mengapa Dapodik itu penting? Pentingnya Dapodik itu untuk apa? Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan maupun untuk melaksanakan program-program pendidikan secara tepat sasaran. Dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan terus up to date ya. Selalu up to date. Data Dapodik ini penting apa? Dengan ketersediaan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan up to date tersebut ya, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional ya dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif,
efisien, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah mengembangkan suatu sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan disebut dengan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik ya. Seperti itu gambarannya ya. Kita menjadi lebih paham ya. Ya baik, demikian ya apa yang sudah saya sampaikan. Ini sebagai gambaran ya bagi Bapak Ibu guru ya. Tentunya juga harus mengetahui, jadi tidak diserahkan pada seorang operator aja ya, tetapi Bapak Ibu guru juga harus memahami. Bapak Ibu ya, orang tua siswa juga ya harus mengenal ya, masyarakat juga, sehingga semuanya kalau mengetahui apa itu Dapodik, maka kita akan saling mengingatkan ya, saling memberikan masukan data-data penting yang diminta oleh Kemendikbud demi program-program pendidikan, sehingga pendidikan ya di Indonesia akan berkualitas, akan maju, dan akan tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita ya. Baik, tetap semangat dan tetap jaga prokes. Mari kita saling berbagi ilmu, saling memberikan pencerahan, dan semoga apa yang sedikit saya sampaikan melalui channel Prayitno Berbagi semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Mohon maaf apabila penyampaiannya banyak kata-kata yang salah dan keliru, dan semoga saya bisa menampilkan informasi pendidikan lainnya. Jangan lupa dukung selalu channel Prayitno Berbagi, subscribe ya, likes, komen, share, dan klik notifikasinya sehingga mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.